semua, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Perkenalkan, nama kakak Ayu Nailu Zulfa, anggota kelompok 77 KKN IKDR IAIN Kudus tahun 2020. Hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab himpunan, di mana di dalam bab himpunan ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu konsep himpunan, sifat-sifat himpunan, dan yang terakhir yaitu operasi himpunan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai konsep himpunan. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan apa itu pengertian himpunan. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Nah, itu tadi pengertian mengenai himpunan. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai konsep himpunan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Dalam biologi misalnya, kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna, di mana di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok invertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya, kumpulan siswa yang cantik. Mengapa demikian? Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa kumpulan siswa yang cantik bukan merupakan himpunan? Padahal itu juga merupakan kumpulan. Untuk mengetahui jawabannya, simak terus video ini ya. Siswa yang cantik bukan merupakan himpunan karena siswa yang cantik menurut seseorang belum tentu cantik juga menurut orang lain. Sesuai dengan pengertian himpunan tadi, yaitu kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi, kumpulan benda atau objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas bukan merupakan himpunan. Untuk lebih jelasnya, silahkan amati slide berikutnya termasuk himpunan. 1. Kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ketiga kumpulan tersebut termasuk himpunan karena dapat didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan lukisan yang menarik. Lukisan yang menarik bukan merupakan himpunan karena arti kata menarik berbeda-beda menurut setiap orang. Yang kedua, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Kumpulan siswa yang pandai bukan merupakan himpunan karena tidak ada ukuran pasti untuk mengukur kepandaian seseorang. Yang terakhir, himpunan warna yang bagus. Warna yang bagus bukan merupakan himpunan karena arti kata bagus berbeda-beda menurut setiap orang. Selanjutnya, untuk memperjelas konsep tentang anggota dan bukan anggota dari himpunan, mari kita amati contoh berikut ini. Yang pertama, mangga adalah anggota dari himpunan buah-buahan. Dapat dikatakan, mangga adalah elemen dari himpunan buah-buahan dan dapat dilambangkan dengan mangga elemen buah-buahan. Yang kedua, tongkol bukan anggota dari himpunan bumbu dapur. Dapat dikatakan tongkol bukan elemen dari himpunan bumbu dapur dan dapat dilambangkan dengan tongkol bukan elemen bumbu dapur. Selanjutnya yaitu penyajian himpunan. Pernahkah kalian diminta orang tua kalian untuk menyajikan makanan untuk keluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Perhatikan gambar berikut ini.
Berdasarkan gambar tersebut, terdapat berbagai jenis sajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan, dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Apa saja 3 cara tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. Ada 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yakni sebagai berikut. Cara yang pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau biasa disebut dengan enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya yang dituliskan dalam kurung kurawal. Manakala anggotanya sangat banyak, maka cara penyajiannya biasanya dimodifikasi, yaitu dengan menambahkan tanda titik 3 dengan pengertian dan seterusnya mengikuti pola. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. A sama dengan kurung kurawal 3,5,7 kurung kurawal. 2. B sama dengan kurung kurawal A, I, U, E, O kurung kurawal. 3. C sama dengan kurung kurawal titik, koma, men 3, koma, men 2, koma, men 1, koma, 0, koma, 1, koma, 2, koma, 3, koma, titik, kurung kurawal. Cara yang kedua dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Perhatikan contoh 1 dan bandingkan dengan contoh berikut ini. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. B adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. C adalah himpunan bilangan bulat. Cara yang ketiga dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasanya berbentuk umum, seperti di bawah ini, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Simbol X bisa diganti oleh variabel yang lain, seperti Y, Z, dan lain-lain. Simbol garis dibaca sedemikian sehingga. Contoh, himpunan A sama dengan kurung kurawal X garis 1 kurang dari X kurang dari 8, koma, X adalah bilangan ganjil kurung kurawal. Dibaca, A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 serta X adalah bilangan ganjil. Nah, itu tadi penjelasan mengenai konsep himpunan. Bagaimana adik-adik sudah tahu apa itu konsep himpunan? Semoga adik-adik paham ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan kakak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.